Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah Zawawi SPD MED selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan serta rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dana BOS. Dana BOS merupakan dana yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Secara yuridis, program ini merupakan instrumen keuangan negara untuk memenuhi amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebagai bagian dari mekanisme transfer ke daerah yang bersumber dari APBN. Pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah atau MBS yang menuntut fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta transparansi. BOS bertujuan untuk membantu pembiayaan operasional sekolah agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik, terutama dalam memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Selain itu, dana BOS juga bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu di setiap satuan pendidikan, sehingga siswa dapat memperoleh pembelajaran yang layak dan berkualitas. Dana BOS ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, misalnya melalui penyediaan sarana prasarana dan kegiatan pendukung lainnya di sekolah. Selanjutnya, dana BOS juga bertujuan untuk mendukung pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir, dana BOS ini bertujuan untuk mendorong terciptanya pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan, sehingga penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan maksimal, sebuah lembaga harus bisa menerapkan 5 prinsip utama dalam pengelolaan dana BOS. Yang pertama yaitu ada fleksibel. Dana yang digunakan itu harus sesuai kebutuhan sekolah berdasarkan komponen penggunaan dana yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, sekolah dapat menyesuaikan prioritas penggunaan dana dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Dan yang kedua yaitu ada efektif. Penggunaan dana harus memberikan hasil yang nyata dalam mendukung proses pendidikan, misalnya meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan kepada peserta didik. Dan yang ketiga yaitu ada efisien. Dana dikelola dengan biaya yang seminimal mungkin, tetapi harus tetap menghasilkan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kualitas belajar siswa. Akuntabel, yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dengan pemikiran yang logis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu transparan. Pengelolaan dana yaitu dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting agar dana dapat dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel. Pihak utama yang terlibat adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS. Selanjutnya ada bendahara BOS yang bertugas untuk mengelola administrasi keuangan, melakukan pencatatan transaksi, serta menyusun laporan pertanggungjawaban dana. Selain itu, ada tim BOS sekolah yang berperan dalam menyusun perencanaan anggaran dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan sekolah dari ketentuan yang berlaku. Guru juga terlibat dengan memberikan usulan kebutuhan pembelajaran yang akan didanai melalui dana BOS. Sementara itu, komite sekolah berfungsi untuk memberikan pertimbangan, pengawasan, serta mendorong transparansi pengelolaan dana. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS juga diawasi oleh Dinas Pendidikan dan pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan dana sesuai dengan petunjuk teknis dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan penggunaan dana BOS adalah proses penyusunan kegiatan dan anggaran sekolah sebelum dana digunakan. Tahap ini diawali dengan identifikasi kebutuhan pembelajaran, sarana prasarana, administrasi, dan program sekolah. Hasilnya kemudian disusun dalam RKS sebagai pedoman penggunaan dana. Perencanaan yang baik membantu penggunaan dana BOS lebih tepat sasaran
transparan, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan. Setelah kebutuhan sekolah diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam RKAS, sekolah menetapkan prioritas penggunaan dana BOS dengan mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak, seperti kegiatan pembelajaran, sarana prasarana, dan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, program yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan didukung administrasi yang baik. Setelah pelaksanaan, dilakukan evaluasi untuk menilai kesesuaian penggunaan dana dan dengan rencana serta sebagai bahan perbaikan pada penyusunan RKAS berikutnya. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS dilakukan melalui alur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Salam semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dana BOS atau pengelolaan tata kelola dana BOS. Jadi dana BOS itu digunakan untuk membiayai operasional atau non personalia di sekolah, dan penggunaannya itu dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama itu dialokasikan terhadap pengelolaan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua itu dialokasikan kepada pengembangan perpustakaan, dan yang ketiga itu dialokasikan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, dan yang keempat itu dialokasikan terhadap administrasi kegiatan sekolah seperti penyediaan alat tulis, KTA, dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu dialokasikan kepada pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, di mana ini meliputi workshop atau pelatihan dan kegiatan kelompok kerja guru. Dan yang keenam itu dialokasikan kepada pemeliharaan sarana prasarana, dan yang terakhir itu bagaimana dialokasikan terhadap pembayaran daya dan jasa. Itu meliputi seperti langganan listrik, internet, kemudian hal-hal yang berbau dengan sarana prasarana begitu. Dan hal yang terpenting juga kita ketahui seperti skala prioritas, larangan, transparansi, dan dokumentasi ini harus menjadi perhatian sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Terima kasih. Dana BOS hanya digunakan untuk membiayai operasional sekolah yang secara langsung mendukung proses pembelajaran. Ada beberapa kegiatan yang tidak diperbolehkan menggunakan dana BOS. Yang pertama ada investasi. Dana BOS hanya digunakan untuk kebutuhan pendidikan saja, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, meminjamkan dana kepada pihak yang lain. Dana BOS ini itu bukan kas umum sekolah, tetapi dana yang jelas. Ketiga, kegiatan wisata. Kegiatan wisata tidak boleh memprioritaskan menggunakan dana BOS kecuali benar-benar mendukung pembelajaran. Dan yang keempat, bonus atau tunjangan. Dana BOS tidak boleh sama sekali diperuntukkan untuk memberikan bonus kepada guru atau kepada staf. Kelima, pembelian seragam. Pembelian seragam tidak dibolehkan menggunakan dana BOS karena pembelian seragam itu bersifat individu. Keenam, pendanaan ganda. Jika suatu kegiatan itu sudah dibiayai oleh sumber dana yang lain, maka tidak boleh menggunakan dana BOS. Jika menggunakan dana BOS itu dapat memicu pemborosan. Akhir, acara seremoni yang berlebihan. Kegiatan seremoni yang berlebihan yang tidak bersangkut paut dengan kegiatan pembelajaran, maka tidak diperbolehkan menggunakan dana BOS. Sistem pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana BOS merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan sekolah agar dana yang diberikan pemerintah digunakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, sistem pencatatan dana BOS adalah kegiatan mencatat seluruh penerima dan pengeluaran dana BOS secara teratur. Bendahara sekolah mencatat setiap transaksi keuangan ke dalam buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Pencatatan ini bertujuan agar penggunaan dana dapat diketahui dan diawasi dengan baik. Sistem pelaporan dana BOS adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada pihak yang berwenang. Laporan tersebut berisi jumlah dana yang diterima, penggunaan dana, sisa dana, serta bukti transaksi. Saat ini, pelaporan banyak dilakukan melalui aplikasi Arkas untuk memudahkan penyusunan laporan. Sistem pertanggungjawaban dana BOS adalah proses membuktikan bahwa dana telah digunakan sesuai aturan. Pertanggungjawaban dilakukan dengan menyusun surat pertanggungjawaban dan melampirkan bukti-bukti transaksi seperti kwitansi, nota, atau faktur pembelian. Halo teman-teman, kita akan membahas kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan dana BOS.
Ada beberapa kendala utama yang ditemukan di lapangan. Yang pertama, yaitu ada keterbatasan SDM. Banyak pengelola BOS belum terlatih di bidang keuangan. Bahkan ada kasus dana dipegang kepala sekolah, bukan bendahara, yang bertentangan dengan juknis. Yang kedua, yaitu ada lemahnya pengawasan. Komite sekolah sering tidak aktif dan audit dari BPK maupun inspektorat tidak dilakukan secara rutin. Ketiga, yaitu kurangnya transparansi dalam pelaporan, sehingga orang tua dan komite sekolah sulit mengakses informasi penggunaan dana. Yang keempat, ada keterbatasan teknologi, karena masih banyak sekolah masih menggunakan sistem manual. Yang kelima, yaitu ada regulasi yang kompleks dan sering berubah, menyebabkan pencairan dana sering terlambat. Di sini saya akan menjelaskan dua langkah utama agar pengelolaan dana BOS lebih efektif dan juga transparan. Jadi yang pertama ada meningkatkan transparansi dengan cara mempublikasi rencana serta laporan penggunaan dana BOS kepada guru, komite sekolah, serta orang tua dan juga masyarakat. Jadi transparansi dapat dilakukan dengan mempublikasi rencana penggunaan dan laporan realisasi dana BOS kepada seluruh warga sekolah seperti guru, komite, orang tua, dan masyarakat melalui papan informasi maupun media digital sekolah. Jadi selain itu, sekolah itu perlu menyusun laporan keuangan secara berkala dan mudah dipahami sehingga setiap pengguna dapat diketahui dan diawasi bersama dengan adanya keterbukaan informasi. Nah, jadi potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Solusi atau rekomendasi yang kedua adalah penguatan atau menguatkan pengawasan dan perencanaan pada pengelolaan dana BOS, yaitu sekolah bisa melakukan perencanaan anggaran dengan seluruh kebutuhan nyata atau berdasarkan kebutuhan nyata yang ada di sekolah. Untuk pengawasan, yaitu sekolah bisa melaksanakan evaluasi berkala terhadap pengelolaan dana BOS, entah itu saat uang masuk ataupun uang keluar, agar dana BOS bisa mencapai tujuan asalnya, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.